Allah Subhanahu wa taala. Maaf, hari ini, malam ini, sekarang ini Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak syukur kepada Allah. Betul? Betul. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita malam hari ini yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kenapa gitu Ustadz? Ya, karena Allah selalu tahu apa yang hambanya butuhkan, bukan apa yang hambanya inginkan, Bang. Maka baik buruknya kita hari ini, tahu yang baik yang buruknya kita hari ini, malam ini yang terbaik untuk kita cuman Allah. Hanya Allah. Maka nggak ada alasan untuk kita malam ini untuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa? Hari ini dikasih gerimis sama Allah. Mudah-mudahan ini menjadi petanda berkah dengan apa yang kita buat nih. Amin. Ustadz, apa? Kami duduk di bawah, sedang Ustadz dan lain-lain duduk di atas. Kami tidak kebagian duduk di atas Ustadz. Ibu-ibu ada yang duduk di panggung di atas, ada yang duduk di podium sana, kami duduk di bawah. Insya Allah yang duduk di bawah ini pahalanya lebih besar daripada yang duduk di atas. Nah, mau dapat pahala besar turunlah Pak, turun. Allah ini tahu takaran orang masing-masing. Takaran hambanya Allah tahu, maka harus kita malam ini bersyukur kepada Allah. Jangan dalam hidup ini Pak Bu, karena sesuatu yang tidak kita inginkan, lantas maaf, apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan dari Allah, maka ujung-ujungnya kita terus jelek prasangka kita sama Allah. Ini nggak boleh Pak. Allah nggak sayang sama aku. Loh kenapa? Aku nggak dapat kosmos, aku nggak dapat rice cooker, padahal tadi malam udah tahajud cuman satu aja minta aku. Ya Allah, rice cooker ya Allah, kosmos ya Allah, sebiji pun jadi ya Allah. Maaf, jangan terus kita mikir karena Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, lantas kita berprasangka jelek sama Allah. Tidak boleh Pak, karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ingat ya, saudaraku, ingat, apa yang kita inginkan itu belum tentu dibutuhkan. Ini harus kita garis bawahi Pak. Kadang apa yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan, tapi sesuatu yang kita butuhkan sudah pasti kita manfaatkan. Nggak meleset itu Pak. Maka dalam hidup ini mau kayak manapun keadaan kita, ya syukurin aja lah. Dan jangan sombong. Ini hati-hati. Udah duduk tenang dulu Pak. Ini kita pakai pengantar dulu. Yang penting syukur. Loh kenapa syukur Ustadz? Karena syukur itulah yang akan menambah kenikmatan Allah kepada kita. Loh Ustadz, hakikat syukur itu berapa? Nah sebenarnya Bang, maaf ya, hakikat syukur itu sebenarnya cuma 3 Pak Bupati. Dengar Pak, ini simak Pak Wakil. Ya ini bener nih Pak. Hakikat syukur itu cuma 3. Mana? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masih duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya Pak Bu. Tengok dulu kemari Bu. Ibu tengok kemana? Ke layar. Ada mukaku di situ. Oh oke. Iya ini agak bahaya ini. Space-nya kecil kali. Memang syahid mati di sini, cuman kan. Iya Pak, memang syahid kalau jatuh ini meninggal awak syahid. Cuman kan kalau belum tanda tangan ini agak segan pula awak mati cepat-cepat kan gitu. Ustadz tolong mundur sedikit. Ada Pak Bupati, coba kalian mundur lah kalian coba. Cemana udah pas ini di sini. Mundur lagi. Nanti tersepak ku Bupati nih. Kau jangan jadi provokator kameramen. Izin Pak Bupati ya. Pak minta tolong Bapak kemari, ini kosong loh Pak. Nggak bisa dipisahkan. Memang bandel kali wakil nih ya. Heran aku. Hakikat syukur itu 3. Mana ceritanya Ustadz? Dulu ketika Rasul sedang duduk bersama para sahabat, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tahu-tahu maaf Pak, datang seorang perempuan Pak Bupati dari kalangan bukan orang Islam, orang Yahudi Bang. Ya benar ini.
Ini orang Yahudi perempuan ini mendatangi Rasulullah. Dia datang kepada Nabi dan para sahabat. Dia tanya, mana yang namanya Muhammad? Mana Muhammad? Maka Rasul jawab, aku Muhammad. Oh, kau Mat? Iya. Nih, aku bawa buah tangan untukmu Muhammad. Apa ini? Tengok aja lah sendiri. Rupanya begitu ditengok sama Nabi, Pak Bu, kantongan plastik tadi isinya jeruk. Bukan 1, 5 biji jeruk tuh Pak Bupati. Beda macam awak, cuma dapat 2 biji. Alah, sisa aja dikasih aku dari tadi ya. Nabi terkejut Pak. Nabi disuruh makan sama perempuan ini. Tapi anehnya, ini perempuan Yahudi. Begitu ngasih bingkisan sama Nabi, ini perempuan gak pergi, ditungguinya Pak Kapolres Nabi makan. Bapak tadilah, tungguinya aku makan, tengokinya aja. Iya, aku segan kali makan tadi aku. Nabi itu ditunggui sama orang Yahudi tadi, perempuan tadi waktu makan jeruk. Diambil jeruk pertama, dimakan habis. Diambil jeruk kedua, dimakan habis. Diambil jeruk ketiga, dimakan habis. Akhirnya nih jeruk yang dalam plastik habis Bapak Ibu. Umar berbisik sama Abu Bakar. Umar nih maaf, beraninya di belakang, nggak berani ngomong di depan. Kalau di belakang Nabi, wah hebat dia ngomong. Jumpa Nabi nggak berani ngomong. Macam kepala dinas itulah Pak. Nggak, ini kepala dinas sana. Ini orang sana ini. Cuman orang sana tuh kan kawan pula sama orang sini kan gitu. Hati-hati ya Pak. Wadi Umar itu pandai bercakap di belakang. Begitu cakap sama Nabi, nggak berani dia bercakap. Tapi dia berbisik kepada Abu Bakar. Abu Bakar, nanti tolong sampaikan sama Nabi ya. Apa Mar? Gini Bu. Kok Rasul kok tamak kali hari ini ya? Biasa Rasul itu kalau makan, ada makanan, Rasul itu selalu menawarkan sama kita. Walaupun sedikit, Rasul itu pasti membagi sama kita. Tapi kenapa malam ini, hari ini, Rasul dapat makan, Rasul dapat buah, Rasul dapat buah tangan, dapat oleh-oleh, tapi sedikit pun tidak ada menawarkan itu sama kita. Coba tanya nanti Abu Bakar. Kau kenapa yang nanya? Nggak berani aku. Kau beraninya di belakang aja kau. Wasih aku aja dari kambing hitam, kata si Abu Bakar. Selesai makan Nabi itu, barulah pergi perempuan Yahudi tadi yang bawa bingkisan untuk Nabi. Baru Abu Bakar nanya, ya Rasul, ini Umar yang nanya ya Rasul. Apa Bu? Gini ya Rasul, engkau biasanya kalau ada makanan itu ya Rasul pasti selalu towo-towo. Towo-towo ngerti toh? Iki kan ake wong Jawa toh ya. Nah, nawar-nawari Pak, lo iki le jeruk, iki neng panganan iki naik le, kan gitu ya. Nih kok kenapa ya Rasul malam ini sedikit pun tidak ada engkau menawarkan makanan itu kepada kami ya Rasul? Kenapa makanan itu kau habiskan sendiri? Kenapa tak sedikit pun kau tawarkan sama kami? Apa jawaban Nabi Pak? Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, biar kalian tahu dulu ya. Buah jeruk yang kumakan tadi itu rasanya asam, kecut. Nggak percaya aku ya Nabi. Kenapa kau tak percaya Umar? Sedikit pun wajahmu tidak menunjukkan kalau kau sedang makan buah jeruk yang masam. Itulah bedanya aku sama kalian. Aku tahan rasa masam itu, tidak kutunjukkan rasa masam itu ketika aku makan buah ini di depan orang yang ngasih. Kenapa? Kalau kutunjukkan wajah masamku, aku takut yang ngasih samaku kecewa. Inilah hebatnya Nabi itu Pak. Kira-kira kita sanggup kayak gitu Pak? Coba gimana Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Kapolres, ada makanan yang masam, bisa Bapak tahan seolah-olah seakan-akan enggak makan yang asam tuh Pak? Gimana Pak Dandim, sanggup? Berat lah. Pak Sekda sanggup? Alah, dari gaya duduknya tak yakin aku. Berat lah.
Tapi Nabi sanggup menahankan rasa masam itu. Sanggup Nabi menahankan. Kenapa? Karena tak mau orang yang ngasih itu kecewa. Sama macam aku malam nih. Maka malam nih ku tahankan. Air putih lah, aku bilang. Nah dari tadi aku cari teh manis, tak ada sama sekali. Ya betul. Enggak. Udah nggak usah dicari. Udah mau siapnya ceramah gue nih. Udah. Loh. Jadi tadi masam ya Rasul. Masam buah jeruk ini Umar. Kalau ku kasih sama kalian, aku takut raut wajahmu itu berubah ketika makan buah jeruk yang masam. Aku takut kau buat kecewa orang yang ngasih. Apa makna dari kisah ini, Pak? Ternyata hakikat syukur itu cuma 3, Bapak Ibu. Apa yang 3 itu? 1, hakikat syukur yang pertama, ketika datang nikmat dari Allah, terima, Pak. Mau banyak, mau sedikit, terima. Mau besar, mau kecil, terima. Mau penuh, mau efisiensi, terima. Terima, Pak. Kenapa? Itu yang terbaik dari Allah. Jelas? Nggak usah ngangguk Pak Bupati. Ini harus direnungkan ini. Kenapa? Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Mau banyak terima, mau sedikit terima, mau besar terima, mau kecil terima. Jangan protes. Terima. Kalau sudah diterima, hakikat syukur yang kedua itu apa Ustadz? Nikmati. Ketika sudah kau terima, nikmati. Tapi jangan sampai ketika kau menikmati, kau lalai dengan nikmat yang dititipi. Jelas? Alhaakumut takasur hatta zuntumul makabir. Apa kata Allah? Bermegah-megah kadang manusia sampai dia lalai. Hatta zurtumul makabir, sampai dia masuk ke dalam kubur. Maka dengan kenikmatan yang Allah kasih ini, jangan sampai membuat kita lalai. Jabatan jangan buat kita sombong. Harta jangan membuat kita lupa diri, Pak. Ini Pak, perusahaan punya harta banyak, bagus, buat untuk keagamaan. Kasih orang umroh, jangan 1, 5. Iya, jangan cuman rice cooker sama kosmos, kulkas turunkan, TV, ya kan Bu? Iya. Cepat kali mulutmu. Ini perempuan memang gitu, jijik aku kadang-kadang nengoknya. Pantang yang gratis, cepat kali mulutnya. Hidup tuh begitu. Ketika dapat nikmat, nikmati. Terima, nikmati, tapi jangan sampai lalai. Cemana caranya? Dengan apa yang dinikmati itu, cemana caranya supaya manfaat untuk orang banyak. Nah ini sudah dibuat ini. Kenapa? Karena kita sudah dititipi kenikmatan, lantas kenikmatan itu kita jadikan kebaikan, akan muncul kebaikan yang baru. Dari perusahaan ngasih 1, dari orang ini 1-1, berarti kan kebaikan itu menular. Betul. Maka besok buat 2, jadi dari orang ini 2, dari orang ini 2. Kadang-kadang kurang main juga. Percuma dari Medan, kurang jauh juga main-mainnya. Loh iya Pak Bu, jangan sampai kita lalai harta. Supaya kita nggak lalai dengan nikmat harta, cemana? Berbagi kita. Kenapa Ustadz? Dengan berbagi itu kita sadar harta ini cuma titipan, Pak. Ibu, harta titi. Ustadz, aku masih muda, aku punya wajah yang cantik. Jangan sombong. Hari ini wajahmu glowing karena skincare. Jangan sombong. Ustadz menyalahkan kami pakai skincare perempuan, tidak. Tapi tolong kalau pakai skincare yang rata, jangan muka aja. Ini muka putih, leher hitam, macam zebra cross. Maunya rata pakai skincare tuh. Dan aku tidak melarang kau pakai skincare Bu. Kenapa? Besolek cantik silakan, tapi besolekmu, cantikmu untuk suami siapa? Ini harus jelas Pak. Karena suami tetangga pun suami juga judulnya. Jangan awak tertipu. Untuk suami ini tidak. Waktu ada suami tak pernah berdandan, tak pernah bersolek, tak pernah bermake up. Meninggal suaminya, seminggu langsung berubah warna rambutnya.
Dari hitam jadi merah, muka hitam, rambut merah, macam tupai. Tengok tupai itu, Pak. Jangan awak sombong. Ih, ya Allah. Bu, jangan sombong dengan kata Nabi, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu, sedekah kau dengan harta. Sedekah dengan harta, walaupun sedikit, Pak. Insya Allah yang sedikit itu jadi berkah. Yang sedikit itu kalau manfaat untuk orang akan jadi pahala untuk kita. Buat baik aja, karena kita nggak tahu kebaikan kita yang mana yang akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini semua kan para pendosanya kita ini. Maka mumpung lagi dititipi sama Allah nikmat, ya terus awak berbuat baik. Ini para pendosa semua ini. Ibu punya dosa nggak? Banyak. Punya. Kau Idul Fitri semalam kau minta maaf nggak sama suami? Hah? Minta maaf, menangis, Bang. Banyak salahku sama Abang. Aku sering bentak-bentak Abang. Sering ku curigai Abang. Abang pulang kantor ku bentak-bentak, Abang pulang lama aku marah. Abang pulang cepat aku curiga. Kan perempuan gitu, Pak. Bini tuh begitu. Kita pulang lama dia marah. Kenapa lama kali pulang? Dia tak tahu kalau laki dia itu ada rapat sama bupati. Ini setengah mati nih laki awak bekerja nih cari nafkah nih, Bu. Semua demi siapa? Demi kau dan si buah hati. Kadang suami itu rela dia berbohong demi membahagiakan istri dan anak-anaknya. Betul, Pak? Betul tuh, Pak? Enggak ada nyali orang ini ya. Entah tak ada nyali, entah karena nggak bisa bercakap lagi. Entahlah Ustaz, memang begitulah Ustaz. Aku kenapa begitu hafal Ustaz? Karena nasib kita ini 11-12, Pak. Ini betul, Pak. Kadang kita suami ini pulang kita lama, marah bini awak. Kenapa kau lama pulang, Bang? Dia tak tahu kadang-kadang bupati ini pimpinan suka-suka ngajak rapat di luar jam kerja. Betul, Pak? Iya. Ya udahlah, kalau besok aku pulang kau gitu, besok aku pulang cepat. Besok laki dia pulang cepat, malah curiga dia. Kenapa Abang bisa pulang cepat? Berarti kan selama ini Abang cepat pulang bisa, tapi Abang sendiri yang mau lama-lama. Kemana Abang? Kemana Abang? Mana handphone Abang? Mana handphone Abang? Diperiksanya handphone laki itu. Untuk apa Ibu meriksa handphone kami, Bu? Ingat ya, Bu, sepandai-pandainya kau memeriksa handphone suamimu, lebih pandai lagi suamimu menghapus sebelum sampai ke rumah. Bukan pengalaman, ini sama-sama pemainnya ini. Alah, ular jumpa ularnya ini, Pak. Jangan awak bohong. Dek, Abang udah dekat rumah, jangan dibalas ya, Dek ya. Dihapus, selesai, Bu. Sampai kuning kulit awak, tak dapat awak cari tuh. Maka tugasmu tuh jangan curiga, tapi doakan. Bukan sikit-sikit dicurigai. Maka hari ini dengan harta tuh jangan awak sombong. Ada harta awak, sedekah awak, perbanyak sedekah. Ada keuntungan perusahaan, jangan ditelan sendiri. Kasih sama rakyat, bantu masyarakat susah, apalagi untuk membantu keagamaan. Insya Allah pahala jariah mengalir untuk perusahaan itu. Amin. Nah gitu caranya. Jelas Pak Siregar. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Ini harus dicatat. Kalau hari ini umroh dapat 1, tahun muka harus menyediakan 3. Undang, buat lagi ceramah kayak gini. Ustadznya aku lagi pun gak apa-apa. Ya kan biar panjang proyek. Allahu Akbar. Yang kedua, hari ini kita dititipi harta, maka dengan sedekah supaya kita itu tidak lalai ketika menikmati nikmat Allah. Yang kedua, kita dititipi jabatan. Nah ini untuk bapak-bapak inilah. Nih, jelas. Jangan sombong awak karena jabatan awak. Ini betul ini. Awak kan punya jabatan karena awak dipilih rakyat. Betul Pak Bupati, Pak Wakil, betul? Iya, jangan awak sombong. Ini kan karena bupati, karena wakil bupati duduk di sini. Kalau nggak di sana juga nih duduknya nih. Maka jangan dengan jabatan itu awak sombong. Ustadz apa? Aku bupati, aku wakil bupati, Rasulullah presiden. Mau cakap apa kalian? Rasul tuh kalau dalam majelis ilmu tak pernah Rasul tuh datang terlambat. Rasul tuh yang menunggu.
Ini jadi wakil baru, wakil lambat dah datang. Namanya pandangan umum. Apa yang ku pandang ku umumkanlah pula. Allah Akbar. Awak bupati, awak wakil bupati, Nabi itu presiden. Ustadz, apa aku sekda? Nabi presiden, Pak. Nabi pemimpin negara, Nabi pemimpin umat. Tapi tengok, pernah nggak Nabi itu sombong dengan jabatan mereka? Nggak pernah. Nggak pernah Nabi itu sombong dengan jabatan. Tugas Nabi itu al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Dia dulukan kepentingan orang banyak, baru kepentingan dia. Ini baru paten. Tengok Umar bin Khattab tuh, ketika beliau wafat, ketika mayitnya dimandikan, baru tahu rakyatnya kalau pundak Umar bin Khattab tuh biru lebam. Kenapa Ustaz? Ditanya sama ajudannya, kenapa Umar bin Khattab tuh pundak dia lebam? Apa kata ajudan Umar bin Khattab? Kalian tahu di saat kalian tidur tengah malam, tidur dalam keadaan mendengkur, Khalifah Umar bin Khattab tengah malam dia buka Baitul Mal, dia angkat beras sendiri, dia angkat gandum sendiri, dia ambil daging sendiri, dia antarkan sendiri ke rumah warga yang susah. Coba sekali-sekali gitu, apa kalian? Angkat sendiri Pak, bansos tuh angkat ke rumah, door to door, keliling Kutai Kertanegara nih coba. Supaya apa? Awak ini merasakan apa yang dirasakan rakyat tuh Pak. Maka jangan sombong dengan jabatan kita. Ustadz, apa? Aku Kapolres, umpama. Ustadz, aku Dandim. Jangan sombong jadi Dandim, apalagi cuman mewakili, jangan perasaan Dandim. Mewakili nyawa, jangan perasaan awak Dandim kan. Aku Ustadz Polres, aku Dandim Ustadz. Nabi itu panglima perang, jenderal paling depan ketika berperang. Tidak pernah Nabi itu mundur waktu perang Pak. Ketika perang Nabi paling depan. Bapak waktu perang kemana? Tidak ada kita Pak. Tapi Nabi perang, dia paling depan, sedikit pun Nabi tak pernah gentar. Apalagi yang perlu kita sombongkan? Ustadz, aku penceramah kondang, aku dai kondang, aku ustadz ternama. Jangan sombong mulutmu cai. Ini untukku sendiri, ini untuk ustadz. Jangan sombong awak jadi ustadz. Karena ngeri Pak Bupati. Persaingan ustadz sekarang ketat. Sengit persaingan ustadz sekarang nih, sikut sana sikut sini, ngeri lah pokoknya Pak. Jatuhkan sana jatuhkan sini, ngeri nih. Bukan cuman persaingan politik, persaingan ustadz pun ngeri nih. Iya betul, ngeri Pak. Makanya banyak ustadz sekarang main dukun, ngeri ya Pak. Sikut sana sikut sini, hati-hati kita. Aku ustadz ternama di Kutai ini. Jangan awak sombong dengan awak sebutan ustadz, karena awak dikenal orang. Kenapa ustadz? Nabi itu dai hebat Pak. Dulu tak ada TV, dulu tak ada YouTube, dulu tak ada TikTok, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada WhatsApp. Tapi Nabi sampai hari ini tetap FYP di hati kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada media Pak, tapi Nabi FYP terus. Lantas apa yang mau kita sombongkan hari ini? Maka dengan kenikmatan yang sudah diterima, silakan nikmati nikmat dari Allah itu. Tapi jangan sampai kita lalai, apalagi mendatangkan kesombongan dalam hidup kita saudaraku. Jangan sombong awak. Jangan sombong, cukup Fir'aun aja yang sombong. Fir'aun itu ngeri. Kenapa? Saking kan ngerinya Fir'aun, setan angkat jempol sama Fir'aun itu. Nggak bisa setan menggoda Fir'aun, angkat kaki dah, angkat topi. Asal jumpa Fir'aun, ketua kanda, gitu aja jumpa. Asal jumpa Fir'aun, setan tuh kanda, kata dia. Kenapa? Setan tak sanggup menggoda Fir'aun tuh Pak. Satu hari setan tuh menjumpai Fir'aun, dijumpainya Fir'aun. Fir, kata setan. Orang ini besti sebetulnya. Fir, kata setan. Yo set. Apa cerita set? Gini lo Fir. Sesetan-setannya aku Fir, kata setan, bukan kataku. Sesetan-setannya aku Fir, kata setan. Aku tak pernah ngaku Tuhan Fir.
Kau karena jadi pemimpin merasa paling hebat, sanggup kau manusia tapi kau ngaku Tuhan. Angkat jempol laku samamu pir, ampunkan dah, kata setan tuh. Respect setan tuh sama Fir'aun, Pak. Maka jangan karena jabatan awak ni awak jadi orang yang sombong. Mudahkan urusan umat, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Jelas? Ini yang duduk di atas, jangan ngangguk-ngangguk aja. Mulai dipikirkan ini ke depan. Kenapa? Jabatan itu sementara. Kita masih hidup saja, sudah banyak yang mau menggantikan kita, Pak. Apalagi begitu mendengar awak udah masuk rumah sakit, makin lari ke dukun, cepat mati kau, cepat mati gitu. Supaya apa? Ringan persaingan tuh. Maka jangan awak sombong dengan jabatan. Maka terima nikmat dari Allah, silakan nikmati, tapi jangan sampai mendatangkan kesombongan. Maka jadikan kenikmatan yang kita nikmati itu manfaat untuk orang banyak. Kenapa Ustadz? Ini amanah, Pak. Ini amanah. Bagaimana kita mau menjadi bangsa yang maju kalau hidup ini tidak amanah? Betul. Bagaimana kita mau menjadi bangsa yang hebat kalau kita ini tidak amanah dengan rakyat? Kita tidak amanah dengan diri kita. Kita tidak amanah dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan amanah itu 3. 1, al-amanatu abdi ma'a rabbi. Amanah seorang hamba kepada Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah kita amanah sama Tuhan, Pak, maka amanlah dunia ini. Kita jagalah dunia ini, kita jaga alam ini. Kalau kita pandai menjaga titipan Allah, maka titipan Allah itu akan pandai menjaga kita pula. Jangan kita rusak, ya kan? Jangan kita rusak. Tengok kami di Sumatera Utara, begitu banjir bandang kemarin, Pak. Bukan air yang turun, Pak, kayu gelondongan. Takkan mungkin monyet bak singso dalam hutan tuh, Pak. Ini serius ini, Pak. Maka ketika kita rusak ciptaan Allah, maka alam itu pun akan membalas dengan caranya sendiri. Maka jangan sombong. Ini amanah Tuhan. Yang kedua, al-amanatu abdi ma'an nas. Ini amanah umat manusia untuk kita. Kita hari ini diberikan amanah sama rakyat. Maka tugas kita hari ini mengedepankan kepentingan rakyat, bukan jadi orang yang mau dilayani terus-terusan sama rakyat. Betul? Nah itu. Hati-hati, itu yang tepuk tangan yang tak dapat bansosnya itu. Maka kita dengan ini jangan sombong. Yang ketiga, al-amanatu abdi ma'an nafs. Amanah kepada diri kita sendiri. Cemana caranya? Hadirkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Kalau sudah pekerjaan itu diawalkan dengan nama Allah, melibatkan Allah, fahuwa aqta, maka pekerjaan itu yang akan menjadi berkah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Insya Allah. Nah, yang ketiga, hakikat syukur setelah dikasih diterima, setelah diterima dinikmati, setelah dinikmati jangan kecewakan yang memberi. Sama macam Nabi tadi, makan jeruk kecut, makan jeruk masam, tapi tak dinampakkan kepada Nabi kalau dia sedang makan buah yang masam. Kenapa? Dia jaga perasaan orang yang memberi. Begitupun dengan kita, ketika nikmat itu sampai dari Allah kepada kita, jangan kecewakan Allah. Malah dengan kita diberikan nikmat, semakin dekat kita kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau datang nikmat Tuhanmu, puji Allah, wastaghfir, dan jangan lupa banyak mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Dengan banyaknya nikmat, kita banyak mohon ampun kepada Allah. Disitulah Allah akan respect, akan peduli kepada kita. Inilah hambaku yang cocok kutitipi kenikmatan itu. Makan yang pertama, perbanyak bersyukur, perbanyak bersyukur. Bu, syukur ya bu, syukur. Jangan melawan sama suami. Ustadz, suamiku Ustadz payah sholat Ustadz, nggak mau ngaji Ustadz. Tetap syukurin, jangan kau lawan, jangan dimarah, apalagi sampai membentak. Jadi caranya cemana Ustadz? Doakan, asa ayyabu'asaka rabbuka maqama mahmuda.
tengah malam awak berdoa sama Allah, doa awak diangkat Allah, itu yang akan menjadi kemuliaan dari Allah untuk kita. Doakan suami awak, tengah malam bangun, ya Allah, vandal kali suamiku ya Allah, masih judi online aja, selalu udah main judi online, kena lah pinjaman online ya Allah, habislah uang ke rumah ya Allah untuk main judi ya Allah, ampunkanlah dosanya ya Allah, bukakan pintu taubatnya ya Allah, bukakan pintu taubatnya ya Allah. Kalau nggak bisa kau bukakan pintu taubatnya, bukakan pintu kuburnya ya Allah. Doakan begitu. Yang penting jangan awak berkelahi. Ini melawan awak sama laki, tak boleh. Kenapa? Terima, nikmati, dan jangan kecewakan yang ngasih. Ini yang pertama. Yang kedua, ini momentum halal bil halal. Maka kita ini untuk menghalalkan sesuatu supaya jadi halal. Halal bil halal. Di dunia tak ada kecuali di Indonesia, Pak. Ini budaya Indonesia, menyatukan kita, mengumpulkan kita. Mungkin kita maaf yang selama ini payah berjumpa sama tetangga, payah bertemu sama karib kerabat. Malam inilah kita dikumpulkan untuk saling maaf memaafkan. Betul? Kenapa Ustaz? Kita ini semua punya salah sama orang, Bu. Kita semua punya salah sama orang. Maka ketika waktu Idul Fitri datang, banyak orang yang ngechat saya dari WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, oi, ku bilang, walau wajah tak bisa bertatap, walau tangan tak bisa berjabat, walau kaki tak bisa melangkah. Ku jawab, kau kenapa, lumpuh atau gimana? Ku bilang, tidak Ustaz, rupanya ujung-ujungnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salah kita sama Allah, dosa kita sama Allah, maksiat kita kepada Allah. Tapi kalau kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampunkan dosa kita. Tapi kalau salah kita sama orang, lantas kita tak mau minta maaf, inilah yang akan mempersulit kita nanti di akhirat, Pak. Maka momen inilah untuk kita memaafkan. Kenapa? Yang namanya manusia ini tak pernah lepas dari yang namanya penyakit hati, iri, dengki, hasad, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit hatinya ngeri. Nengok tetangga beli kipas, dia kepanasan. Nengok tetangga beli AC, dia kedinginan. Tengok tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Kenapa beli bodrek? Pusing kepala dia memikirkan tetangga tuh. Kenapa? Adanya penyakit iri. Kenapa kadang kita maaf, orang itu kadang suka iri kepada kita. Muhammad Qais dalam kitabnya menyebutkan penyebab manusia ini iri kepada manusia 3, Bapak Ibu. Berapa? 3. Pertama, penyebab orang itu tak suka sama kita, penyebab orang iri sama kita. Yang pertama, karena dia tak memiliki apa yang kita miliki. Tak bisa dia memiliki apa yang kita miliki. Tak punya dia apa yang kita punya, maka iri dia nengok kita. Netizen maha benar dengan segala komentar-komentarnya. Makanya komentar-komentar di YouTube, di TikTok itu mana pernah aku openi, mana peduli aku. Ustadz nih ngeri kali cakapnya, tajam betul mulutnya, dikau-kaukannya orang. Aku orang Medan, bibirku dari gini dari lahir, jadi cemana lagi? Ustadz, kami kan mau cakap yang lembut-lembut, yang udah tua lah undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini harus sabar. Di toko orang sabar, di tempeleng orang sabar, di pija orang sabar. Itulah yang cari itu. Awak anak Medan, bibir awak begini, jadi cemana lagi Pak? Netizen ini kan berani bercakap karena dia tidak mengalami apa yang kita rasakan, Pak. Hari ini maaf, banyak orang mengkritiki kita. Kenapa? Karena mereka tak ada di posisi kita, Pak. Maka biarkan aja. Yang penting kita berbuat aja, Pak. Kita tidak perlu mencari penilaian dari makhluk. Yang kita cari hari ini adalah penilaian dari yang maha menciptakan makhluk. Siapa dia? Allah Ta'ala. Kalau hidup ini maaf, cuman cari perhatian dari manusia, yang ada hidup ini capek. Kenapa capek? Karena yang ada hidup cuman sekedar cari muka dan perhatian, Pak. Ini betul ini, Pak. Jangan awak ini hidup karena manusia, buat baik karena supaya dipandang orang awak baik, nggak usah.
Yang ada kita cari muka depan pimpinan, siap salah. Oke, siap Pak Bupati, siap Pak Wakil, siap Pak Sekda. Begitu pergi orangnya, ih jijik kali aku kalau dia udah sidak. Kerjaan yang semalam belum selesai udah ditambah lagi, nggak ada pikirannya. Heran kali aku, nggak dipikirkannya orang. Kan ada anggota bapak kayak gitu kan? Banyak Pak. Ada orangnya di sini Pak. Jangan awak kayak gitu. Artinya apa? Jangan hidup nih awak karena orang, tapi hiduplah cari perhatian dari Allah yang maha menciptakan makhluk. Kalau hidup hanya untuk mencari perhatian makhluk, yang ada cuma cari muka, capek. Mengurus muka yang sebiji ini aja payah, apalagi mencari muka yang lain. Nah jelas, nggak usah tengok-tengokan. Tengok aku aja, dengar kau itu bang, alah kau pun juga sama kok. Nggak usah awak saling salah menyalahkan hari ini. Maka terus berbuat. Yang pertama, karena orang tak memiliki apa yang kita miliki, orang tak punya apa yang kita punya, maka dia iri sama kita. Yang kedua, yang membuat orang itu tak suka sama kita, iri sama kita, apa Ustadz? Karena dia tak bisa seperti kita. Tak bisa dia seperti kita. Dicontohnya kita, tak bisa. Dipaksakannya, tak bisa. Maka kalau orang sudah tak bisa seperti kita, yang timbul penyakit hati, iri, dijelek-jelekkannya kita. Wah, ini yang lebih dahsyat, yang nomor 3. Penyebab orang kadang tak suka sama kita sehingga timbul irinya, dengkinya sama kita. Apa yang ketiga? Karena dia tak mampu melampaui kita. Tak bisa dia melampaui kita. Memiliki dia tak sanggup, mencontoh dia tak bisa, melampaui dia lebih tak bisa. Akhirnya apa? Iri, dengki, hasad, dan sifat jeleklah yang muncul dalam hidupnya. Maka ini semua punya sifat seperti itu. Malam ini kita leburkan dengan saling memaafkan. Suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Minta maaf awak, minta maaf bukan waktu pas Idul Fitri saja Bu. Mau tidur nanti minta maaf, leburkan dosa awak sama suami. Karena nggak ada jaminan waktu kita tidur besok bakal bangun lagi, nggak ada jaminan. Bisa jadi kita tidur besok nggak bangun-bangun lagi. Malam ini minta maaf. Lakukan ini. Alah Cai, kau kan pandainya bercakap aja Cai. Aku bercakap begini karena udah ku buat. Tiap malam ku buat nih Pak. Walaupun aku berjauhan sama biniku. Berapa hari udah nggak jumpa biniku aku ini. Biar tahu, kau pikir jadi ustadz enak? Oh berat kali, inilah resikonya nih tau. Apalagi habis makan daging tadi, di mana aku nih? Pusing kali kepala aku nih rasanya. Besok awak balik dari sini bukan langsung pulang ke Medan, Pekanbaru dulu awak. Mana lagi nih? Payah Bu jadi pendakwa nih, jangan ibu pikir enak Pak. Enaklah ustadz sekali cakap begini, sekali cakap sekian. Itu kan menurutmu. Nggak enak, jauh dari keluarga Pak. Jauh, rindu sama keluarga kadang-kadang. Maka walaupun berjauhan, mau tidur tuh tetap aku telepon biniku tuh. Halo, Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam Papa. Loh, dia panggil aku Papa. Rupanya Ustadz nggak boleh. Kan boleh kan Bu? Sekarang gini, pertanyaan saya, itu bini siapa? Biniku kan? Ada masalah? Jadi kok sibuk kali mulutmu? Orang bini-biniku kok, orang memang dia manggil aku Papa kok. Pak, udah selesai ceramah Pak? Udah. Oh iya, Alhamdulillah. Oh Pak, iya. Udah ditransfer? Ya belum lah, aku bilang asih itu aja. Otaknya itu aja Pak, heran aku Pak. Kau nggak pulang nggak apa-apa, yang penting transferkan aja duluan Cai, kata dia. Aku itulah kadang-kadang betina nih. Heran awak, tak ada bedanya bini ustadz sama bini orang biasa. Pelakuannya sama. Jangan Bapak pikir aku ini bini ustadz terus sama hebat. Enggak Pak, sama aja Pak. Perempuan tuh pada dasarnya sama. Mau menang sendiri, egois tinggi. Dia yang salah, awak yang suruh minta maaf. Coba awak yang salah Pak, setengah mati awak minta maaf lah deh. Dibodoh-bodohkannya awak. Iya. Bodoh kali kau bang jadi laki. Iya. Awak iya kan mengalah. Kami nih Bu, bukan awak tak pandai melawan. Pandai kami laki ini melawan bini. Cuman kami ini lebih menghargai kau. Maka ketika kau jadi istri, ketika suamimu menghargai, tolong hargai suamimu. Geram kali aku. Kau tengoklah wajahnya. Ini wajah-wajah teraniaya semua ini, tengok nih.
Kau pikir jadi suami ini enak, setengah mampus, di dunia cari nafkah, di akhirat kami mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau pikir enak jadi laki nih, setengah mati kami cari nafkah, tahu kau? Pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang, rupanya buka cabang. Wah, kan ngeri tuh Pak. Ini hati-hati ya Pak. Maka muliakan Bu. Dunia kami cari nafkah setengah mati, di akhirat kami mempertanggungjawabkanmu. Tak ada istilah seorang istri itu masuk neraka gara-gara suami, itu tak ada Pak Bu. Yang ada banyak para suami yang masuk surga, yang masuk neraka gara-gara kelakuan istri. Dari mana Ustaz tahu? Nabi Adam alaihi salam Pak. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hei Adam, jangan kau dekati pohon ini, kau termasuk orang yang zolim, kata Allah. Adam Pak. Adam, Bu. Adam. Adam kenal? Adam. Orang Anggana. Bu, Adam alaihi salam Pak, disampaikan sama Allah, dikasih amanah. Adam, jangan kau dekati pohon ini ya Adam, nanti kau termasuk orang yang zolim. Sami'na wa atokna ya Rabbana. Setan datang goda Adam Pak. Setan gak mempan ganggu Adam. Gak mempan ganggu Adam. Setan masuk dari Hawa. Hawa itu siapa? Istri Adam, perempuan. Maka yang ada hawa nafsu. Mana ada Adam nafsu? Hawa nafsu yang ada, masuk dari situ setan tuh menggoda, dapat. Hawa, di sana tuh ada pohon huldi, cantik betul pohon tuh. Ajaklah laki kau si Adam tuh datang ke sana menengok. Oke, kata Hawa. Perempuan ini Pak, cepet kaget, gampang heran. Setiap sesuatu yang ada yang viral, kepo maksimal. Jijik aku kadang-kadang, pantang ada yang aneh, pasti kepo. Jadi begitu dibilang sama setan, ada pohon huldi yang cantik, didatanginya Adam. Bang Adam, yuk bang, jalan-jalan bang, kemana? Ke surga, katanya ada pohon huldi Bang Adam. Ayo, kita nengok ke sana. Oh, jangan Hawa. Ini pohon gak boleh didekatin. Kalau didekatin, kita ini termasuk orang yang zalim, kata Allah. Ayolah bang. Enggak. Ayolah bang. Enggak. Abang. Nah, itu perempuan Pak, ngerengek. Air mata buaya betina. Abang, enggak. Abang katanya sayang sama adek. Nah udahlah, diamlah kau. Tapi tengok aja ya, jangan kau petik. Oke. Datanginya pohon huldi nih. Terpesona sama pohon huldi, Hawa nak memetik buah huldi itu. Jangan Hawa, kau bilang kan cuma nengok, kenapa mau kau petik? Sekali aja bang. Ya udah cepat. Tergoda Adam. Laki-laki ini tak bisa menengok perempuan menangis Pak. Aku, entahlah lakimu. Iya Bu, nggak bisa kami nih. Langsung goyang hati kami. Ya udah petik cepat, jangan lama-lama, nanti ditangkap Allah kita, kena OTT pula kita. Oke, dipetiknya huldi itu, dimakan buah huldi itu. Adam makan buah huldi, katanya buah huldi itu nyangkut di tenggorokan. Maka itu katanya jadi jakun. Coba pegang leher Bapak, ada jakun Pak? Enggak, pegang. Kalau tak ada jakun berarti Bapak salah baju, harusnya pakai jilbab. Kalau laki-laki ada jakun katanya. Nah Hawa, sangkingkan nafsunya dia menengok buah huldi, sur dia lewat leher, nyangkut. Disitulah pokoknya. Ketahuan sama Allah. Syukur nyangkut di situ. Kalau nyangkut di dengkul kan payah kita Pak. Dikeluarkan Allah dari surga. Keluar kalian dari surga. Adam keluar dari surga karena bisikan Hawa yang dibisikin oleh setan Pak. Maka tak ada istilah seorang perempuan tuh bisa masuk neraka
karena suami tak ada. Yang ada banyak suami yang masuk neraka gara-gara istri. Maka tolong hargain suamimu, Bu. Jangan suka cemberut. Jangan awak hari ini punya salah tapi awak tak pernah merasa salah. Bapak pun gitu, Pak. Ketika istri minta maaf, maafkan. Jangan awak sombong, Bang. Banyak salahku sama abang. Memang banyaknya selama ini, tahu kau. Jangan awak sombong. Campakannya keluar dikunci dari dalam, pusing kepala awak. Maka jangan awak sombong. Maka malam ini awak gugurkanlah dosa kita. Dosa suami pada istri, dosa istri pada suami. Mau tidur tuh minta maaf. Saling maaf memaafkan kita. Supaya apa? Kalaupun besok kita tidur tak bangkit lagi, paling tidak dosa kita sudah gugur. Wahai Ali, nah ini terakhir, sikit lagi ya. Wahai Ali, siapa orang, wahai Ali, maukah kau ku kasih tahu, maukah kau ku beritahu siapa orang yang dirindukan surga, wahai Ali? Kata Rasulullah. Siapa ya Rasul? Kejap lagi orang itu datang. Siapa dia ya Rasul? Nanti orang itu datang. Yang mana orang tu? Kejap lagi dia datang. Tak lama datang seorang laki-laki berpenampilan sederhana, masuk ke Masjid Nabawi. Dia sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Itulah orang yang dirindukan oleh surga, wahai Ali. Habis sholat, orang ini pergi, dikejar sama Ali. Wahai Tuan, kenapa engkau begitu dirindukan surga? Padahal ku tengok ibadahmu biasa saja, penampilanmu biasa saja, tapi kenapa kau adalah orang yang dirindukan surga? Apa jawab orang ini? Aku tak punya amalan apa-apa, wahai Ali. Aku tak punya ibadah khusus apa-apa, Ali. Tapi aku punya kebiasaan, wahai Ali. Sebelum aku tidur, aku berdoa kepada Allah, wahai Ali. Apa doamu, wahai Tuan? Doaku cuma satu. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadaku, yang pernah menjelek-jelekkan aku, yang pernah menghina aku, yang pernah menzolimi aku. Walaupun aku tak tahu, walaupun aku tahu, walaupun dia sengaja, walaupun dia tak sengaja, ampunkan dosa mereka karenaku, ya Allah. Jangan gara-gara aku mereka jadi berdosa, ya Allah. Aku ikhlas memaafkan kesalahan mereka, ya Allah. Aku ikhlas, jangan gara-gara aku mereka malah berdosa. Maka gugurkan dosa mereka, ya Allah. Inilah doa dia. Siapa dia? Abu Domdom dalam kitab Matla'ut Talibin. Ternyata sedikit aja menjadi perindu surga tuh, Pak. Ketika mau tidur, doakan orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita. Mau dia tahu, kita tahu atau tidak tahu, mau dia sengaja atau tidak sengaja, dia maafkan, kita maafkan kesalahan mereka. Jangan sampai dia punya dosa gara-gara kita sebagai penyebabnya. Maka maafkan. Kalau sudah ikhlas kita memaafkan, keikhlasan itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang nanti akan dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Maka melalui momentum ini saling maaf memaafkan, kita leburkan salah kita. Salah pemimpin kepada rakyat, salah rakyat kepada pemimpin. Salah anak pada orang tua, salah orang tua pada anak. Salah kita sebagai tetangga kepada tetangga, untuk saling maaf memaafkan. Supaya apa? Silaturahim dan ukhuwah di antara kita tetap terjaga dengan baik. Insya Allah. Dah itu aja lah. Aku tadi ceramah 9:30, ini 10:30 lewat 15, 1 jam 15 menit. Udahlah ya. Udahlah ya Pak. Udah Bu. Tolonglah Bu. Udah nak mati rasanya. Udahlah ya. Udahlah cukuplah. Ustadz kurang, nanti ngundang lagi. Boleh ngundang lagi Ustadz? Boleh, asal cocok aja boleh. Maksudnya cocok waktunya. Aku tak seburuk yang kau kira. Udah tenang aja lah kau. Ya, insya Allah kalau cocok waktunya, insya Allah saya datang kemari lagi. Pertama yang mau ku sampaikan tadi apa? Hidup ini perbanyak bersyukur. Jangan pernah memaksa Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Sebab apa yang kita inginkan kadang-kadang tak kita butuhkan. Tapi mintalah kepada Allah apa yang kita butuhkan. Karena setiap apa yang kita butuhkan pasti akan kita manfaatkan dengan baik. Dan ingat, ketika sudah diberi sama Allah, pertama terima itu dengan baik.
Yang kedua, nikmati itu, jangan sampai mendatangkan kesombongan. Dan yang ketiga, jangan kecewakan Allah yang menitipkan kenikmatan itu kepada kita. Yang kedua, tadi apa? Yang kedua, kita ini momentum saling halal bil halal, memaafkan di antara kita. Maka gugurkan dosa kita ini dengan saling memaafkan. Terutama nanti amalkan ketika kita mau tidur, gugurkan dosa kita kepada orang banyak. Ampunkan, maafkan salah orang kepada kita, agar mereka tak berdosa karena pernah punya salah kepada kita. Agar sekiranya dengan keikhlasan kita memaafkan orang lain atas kesalahannya kepada kita, mau kita tahu tak tahu, mau mereka sengaja tak sengaja, karena kita memaafkan, insya Allah lewat ridhonya Allah, Allah akan jadikan kita sebagai orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin, amin, insya Allah. Dah itu aja lah Bu ya, itu aja Pak ya. Insya Allah ini jadi manfaat, jadi nasihat buat saya yang bercakap, dan nasihat buat kita semua yang mendengar. Insya Allah Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang kutinggalkan semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang kutinggalkan semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mungkin besok lanjut perjalanan ke Pekanbaru Riau, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu tak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku sehat-sehat. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, Allah selalu jaga dan melindungi kami semua. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ila liqa ma'as salamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.